BPK Perwakilan Papua kecewa karena masih banyak kepala organisasi perangkat daerah yang tidak mengendahkan panggilan pemeriksaan. Kabupaten Bovendigul berhasil menyabet 14 medali pada Pekan Olahraga Pelajar tingkat provinsi. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Selasa 7 Mei 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Papua kecewa karena masih banyak kepala organisasi perangkat daerah yang tidak mengindahkan panggilan BPK. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Bovendigul Pilemon Tabuni saat apel pagi ASN di lapangan kantor Bupati. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Pilemon Tabuni dalam arahannya pada apel pagi ASN menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan sangat menyesal dan kecewa karena masih banyak kepala OPD yang tidak mengindahkan panggilan untuk pemeriksaan, bahkan sangat susah dihubungi sehingga menyulitkan pihak BPK dalam melakukan pemeriksaan. Saya sudah dapat dipanggil, saya dengan Pak Inspektur, kami sudah menghadap berapa kali. Mereka sedikit menyesal, banyak atau 1-2 kepala OPD yang belum hadir sampai hari ini. Dan susah hubungi, saya pun susah hubungi. Inspektur juga sangat susah hubungi. Itu menjadi kesulitan. Pilemon juga mengungkapkan masih banyak kepala OPD yang tidak kooperatif dan sengaja menghindar panggilan BPK untuk melakukan pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. PLT Sekda menegaskan, kepala OPD tidak boleh main-main dengan pemanggilan BPK karena ketidakhadiran dalam pemeriksaan, maka hasil laporan audit keuangan Kabupaten Bovendigul akan menjadi diskrimer. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bovendigul diminta menyusun program dana otonomi khusus dengan baik sehingga disalurkan pada masyarakat tepat sasaran dan tepat guna. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bovendigul, Yohanes Yaluo, pada pembukaan Asistensi Rencana Awal Renja RKA RAP Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025 di Aula BP4D Bovendigul. Yohanes mengatakan, berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada, maka OPD pengelola dana otsus diminta melihat regulasi tersebut untuk menyusun program kerja yang bersumber dari dana otsus, sehingga saat disalurkan atau dilaksanakan bisa tepat sasaran dan tepat guna di masyarakat. Jadi para OPD yang pengampu otsus mungkin bisa lihat baik dan menyusun dengan dana otsus ini dengan baik. Dan khusus infrastruktur yang dari DTI, mungkin teman-teman OPD bisa lihat tepat sasaran untuk pengguna anggaran dana otsus. Yohanes Yaluo juga menekankan kepada OPD pengguna otsus agar menyusun sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan dan tidak berpindah-pindah lokasi seperti yang pernah terjadi di beberapa OPD. Sementara itu, mekanisme tata kelola dana otonomi khusus akan mengalami beberapa perubahan di tahun 2025. Hal ini disampaikan Kepala Sub Bagian Ekonomi Sosial Budaya BP4D Bovendigul, Ruben Kuanimba. Menurutnya, perubahan tata kelola dana otsus ini disampaikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun terkait perubahan-perubahan itu baru disampaikan secara lisan dan belum dibuat dalam satu regulasi atau peraturan Menteri Keuangan. Mekanisme tata kelola otsus di tahun 2025 ada perubahan-perubahan yang nanti terjadi. Karena dari PMK sampaikan bahwa dari DJPK sampaikan bahwa mekanisme tata kelola di 2021 sampai 2024 itu mekanismenya agak berbeda karena nanti akan ada perubahan-perubahan sehingga tentunya kita perlu mengikuti irama perubahan itu. Tapi PMK-nya belum keluar. Hanya disampaikan bahwa akan ada perubahan PMK, tapi PMK-nya belum ada. Tim Liputan Digul TV, Ones mengabarkan.
Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia. Karena aku
Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Tim Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Daerah bersama Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan forum grup diskusi dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim melalui diskusi bersama di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bovendigul. Kepala Subdirektorat Sosial Budaya Dirjen Bina Bangda Kemendagri Wahyu Suharto mengatakan, dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim harus direncanakan dengan baik. Berdasarkan Permendagri nomor 53 tahun 2020, pihak kementerian berharap pemerintah daerah memiliki rencana kerja penurunan kemiskinan daerah. Karena melalui RPKD tersebut bisa menghimpun beberapa OPD terkait untuk terlibat sesuai tupoksinya dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan di daerah ini. Selain itu, diakui Suharto, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua tidak mudah membalikan telapak tangan. Namun pemerintah pusat bertekad mengetaskan itu semua dengan berbagai program, sehingga pemerintah daerah harus bantu mewujudkan itu dengan menyiapkan data yang tentunya sudah melalui verifikasi dan validasi agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran serta tepat guna. Program-program yang ada di Bapak semuanya dikoordinasikan Bapeda yang terkait dengan miskin ekstrim. Kalau sosial bicara, strateginya adalah pengurangan beban pengeluaran, bantuan sosial yang diberikan berupa mungkin sembako, mungkin PKH dan sebagainya. Nah, kalau masyarakat sudah mendapatkan sembako, maka tentunya bagaimanakah meningkatkan kesejahteraan mereka. Walaupun kami tahu di Papua tidak mudah, tidak seperti yang lainnya. Tapi in case kami justru punya istilahnya pusat berkeinginan luar biasa untuk Papua bisa mentas. Suharto menjelaskan, selain data yang valid, operasi pasar atau pemberian bantuan sosial per bulan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah, maka harus dilakukan pada awal tahun, supaya pada saat survei BPS dilakukan, semua masyarakat terdampak bisa terdata, sehingga penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bovendigul bisa terwujud. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, aparatur kampung sedistrik Warupko dibekali dengan pelatihan pengelolaan keuangan kampung. Kegiatan ini dilaksanakan tim pendamping kampung Bovendigul melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa atau P3MD. Tim pendamping kampung melaksanakan seminar sehari tentang peningkatan kapasitas aparatur kampung. Seminar ini dilakukan bagi seluruh aparatur kampung yang ada di distrik Warupko. Pendamping kampung distrik Warupko, Yan Rumbar, mengatakan kegiatan ini seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun kemarin, namun ditunda dan dilaksanakan pada tahun ini. Yan menjelaskan, dalam kegiatan ini pihaknya menghadirkan aparatur dari 6 kampung yang ada di distrik Warupko. Hal ini dimaksudkan untuk melatih dan meningkatkan kualitas SDM aparatur kampung, sehingga mereka bisa mengelola keuangan kampung secara mandiri dengan baik dan tepat sasaran sesuai kebutuhan kampung. Kedepannya aparatur kampung distrik Warupko ini diharapkan bisa mengelola anggaran kampung sesuai dengan aset yang ada. Ya, sementara saya melaksanakan kegiatan ini itu bukan kegiatan yang tahun anggaran 2024. Itu kegiatan di tahun 2023 tahap 1 sebenarnya. Tapi karena proses pencairan tahap 1 untuk 6 kampung ini tidak sempat, mereka tidak melaksanakan itu proses pencairan kegiatan pelatihan ini. Akhirnya di tahap 3 baru mereka anggarkan kita untuk proses pelatihan ini. Selain itu, pesan khusus juga diberikan kepada kampung Upia Tepko yang terkenal dengan komoditi salaknya untuk dikelola dengan baik sehingga aset tersebut bisa menjadi PAD bagi kampung tersebut. Tidak hanya kampung Upia Tepko,
kampung lainnya juga diminta memanfaatkan anggaran BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan berbagai usaha-usaha kreatif. Tim Liputan, Digul TV, Filipus mengabarkan. Bapak Mama, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya.
Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia. Karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info lainnya. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menyebut penataan kembali pendidikan di Bovendigul tengah dibenahi pemerintah. Harapannya perkembangan pendidikan di daerah ini bisa berkembang lebih baik. Hal ini disampaikan Bupati Bovendigul Hengki Yaluo belum lama ini saat ditemui di ruang kerjanya. Bupati Hengki mengatakan, kemunduran dunia pendidikan di daerah ini terjadi karena banyak tenaga pendidik yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Namun kini, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai menata kembali pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA SMK. Diakui penataan ini perlu waktu karena keterbatasan sumber daya manusia, sehingga menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah. Pendidikan kita di Bovendigul sudah termasuk baik dan telah kami lakukan penataan kembali, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Penataan ini perlu waktu. Pertama, SDM kita terbatas, sehingga keterbatasan SDM itu yang menjadi beban kita. Bupati Hengki menambahkan, untuk meningkatkan SDM khususnya tenaga pendidik, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah melakukan kerjasama dengan Universitas Musamus untuk merekrut tenaga pendidikan lulusan guru. Diharapkan melalui program kerjasama ini menjadi inovasi baru dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, kontingen Kabupaten Bovendigul berhasil menyabet medali emas, perak, dan perunggu pada Pekan Olahraga Pelajar tingkat provinsi yang diselenggarakan di Merauke. Pekan Olahraga Pelajar tingkat SMA, SMK ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke yang diikuti oleh berbagai pelajar dari 4 kabupaten seprovinsi Papua Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan kurang lebih 2 minggu ini, Kabupaten Bovendigul berhasil menjabet 14 medali dari 6 cabang olahraga yang diikuti. Hal ini dilaporkan Kepala Seksi Olahraga Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Bovendigul, Darius Lalong, pada apel pagi ASN di lapangan kantor Bupati. Menurutnya, 14 medali yang diraih antara lain sepak bola dan bola voli putra meraih medali perak. Sementara pencak silat meraih 3 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Tinju meraih 2 emas dan 3 perak, serta badminton meraih medali perunggu. Total medali yang diraih kontingen Bovendigul adalah 15, 5 perak, dan 4 perunggu dari 6 cabang olahraga yang diikuti. Hasil pelaksanaan kegiatan yang pertama, sepak bola meraih medali perak, bola voli putra meraih medali perak, pencaksilat meraih medali 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. 4. Tinju meraih medali 2 emas dan 3 perak. Badminton meraih medali perunggu. Total medali yang diraih kontingen Bovendigul adalah 14, 5 emas, 5 perak, dan 4 perunggu dari 6 cabang olahraga yang kita ikuti. Darius juga mengungkapkan, kesempatan pelaksanaan event kemarin Panitia Pekan Olahraga Provinsi langsung melakukan seleksi terhadap peserta dari berbagai cabang olahraga yang akan mewakili Papua Selatan pada ajang Pekan Olahraga Nasional di Ternate bulan Juli mendatang. Terkait ini, 22 orang pelajar terpilih mewakili Kabupaten Bovendigul pada event Popnas tersebut. Sementara itu, pencapaian kontingen pelajar Bovendigul ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah melalui PLT Sekda Bovendigul Pilemon Tabuni. Menurutnya, kontingen ini telah mengharumkan nama Bovendigul pada Pekan Olahraga Pelajar SMA SMK tingkat provinsi kemarin. Pemerintah akan mendukung para atlet agar termotivasi untuk meraih hasil yang lebih baik. Pertama-tama kami berikan aplaus ya, baru kami dengar pengumuman tadi. Pekan olahraga bagi pelajar ya, SMA dan SMK. Saya pikir hal ini luar biasa. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk teman-teman ini. Terima kasih. Itu atas nama Dispora, tapi
Itu atas nama pemerintah dan atas nama masyarakat Bovendigul, anak-anak kita yang maju ini. Ya. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.